Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, nasib tragis dialami seorang karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Karir yang dibangunnya dalam setahun ini berakhir di tengah jalan. Nyawanya melayang di tangan atasan yang selama ini ia percaya sebagai teman curhat. Korban diperkosa sebelum dihabisi oleh pelaku. Saudara, Sungai Citarum ini jadi saksi bisu kisah tragis seorang perempuan yang ditemukan tak bernyawa di aliran sungai. Temuan jenazah menggegerkan warga desa Curug, Karawang, Jawa Barat pada 7 Oktober pagi hari. Jenazah teridentifikasi sebagai DO, warga Karawang yang sehari-hari bekerja di minimarket rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 7 Oktober semestinya menjadi momen spesial bagi DO. Hari di mana ia merayakan ulang tahun bersama orang-orang terkasih. Tapi saudara, takdir berkata lain. Perayaan berganti dengan lantunan doa dan ucapan duka cita atas kepergian DO untuk selama-lamanya. Tragis, DO dimakamkan di hari kelahirannya. Saudara, sebelum terungkap, pelaku Herianto 2 kali datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan menghadiri pemakaman korban. Pihak keluarga tidak curiga dengan kehadiran pelaku di antara para pelayat lainnya. Namun saudara, keluarga merasa janggal saat pelaku menolak melihat foto temuan korban yang ditunjukkan oleh keluarga. Si pelaku ini datang 2 kali, hari apa aja? Di hari Selasa dan Rabu. Saat itu ada gerak-gerik yang mencurigakan nggak? Gerak-geriknya aja. Untuk gerak-gerik sih nggak ada, cuma ya itu aja yang pas ditunjukin foto almarhum ditemukan, dia sempat nolak itu jangan-jangan. Nah, kita keluarga kan berpikir pelaku ini atasan atau teman kerja korban. Mungkin kasihan dah nggak tega ngelihat korban kan. Saudara, tak butuh waktu lama, 1 hari setelah jenazah korban ditemukan, polisi menangkap Herianto. Ia ditangkap saat menjalankan pekerjaannya sebagai kepala toko di minimarket rest area kilometer 72 Tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, Herianto tampak pasrah saat dibekuk dan digelandang ke kantor polisi. Kepada polisi, saudara, Herianto mengaku semua kejadian berawal dari korban DO yang terlihat tidak bersemangat saat bekerja. Korban bercerita ia sulit melupakan mantan kekasihnya. Herianto memberi saran untuk minta bantuan paranormal demi menghapus bayangan sang mantan. Korban menyetujui. Sebagai rekan kerja, hubungan antara pelaku dan korban terbilang dekat karena kerap saling bercerita. Dan saudara, tanpa menaruh curiga, pada Minggu 5 Oktober, korban datang ke rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu, istri dan anak pelaku sedang tak berada di rumah. Namun saudara, bukannya ditemukan dengan paranormal, korban justru dianiaya pelaku hingga tewas. Bahkan ia sempat diperkosa sebelum nyawanya dihabisi. Setelah itu saudara, pelaku mengambil perhiasan, ponsel hingga motor korban. Saudara, barang-barang berharga milik korban dijual dan hasilnya terkumpul sebesar
4 juta rupiah. Sedangkan sepeda motor masih disembunyikan di sebuah rumah kosong oleh pelaku. Dan barang-barang lain seperti baju dan juga tas korban dibakar untuk menghilangkan jejak. Dan saudara, Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat telah menggelar olah TKP di rumah pelaku Herianto di Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP juga diketahui korban dibunuh di ruang tamu. Polisi menyita 6 barang bukti, di antaranya sisa pembakaran barang korban, jas hujan, lakban, tali, gunting, dan sebilah golok. Dan saudara, pelaku kemudian membuangnya di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta pada Minggu malam dengan dibantu 2 teman pelaku. Dan di Jembatan Merah Purwakarta inilah saudara, tempat tersangka Herianto membuang jenazah korban. Ketika mengetahui korban meninggal, tersangka Herianto langsung memasukkan jasad korban ke dalam kardus. Dengan dibantu 2 temannya, kardus dibawa menggunakan mobil rental ke Jembatan Merah Purwakarta pada Minggu tengah malam. Kemudian kardus berisi jenazah korban dibuang ke Sungai Citarum. Ini terjadi pembuangan korban, jenazah korban yang dimasukkan di dalam kardus itu dibuang di daerah sini, di kali sungai ini ya. Itu pada hari Minggu tanggal 5, sekitar lebih kurang jam 00. Kemudian pembuangan ini pun dilakukan bersama dengan teman-temannya, yang teman-temannya ini masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ada unsur kesengajaan atau ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya peristiwa yang sedang kita dalam proses penyidikan. Alasan ekonomi diduga melatar belakangi pembunuhan karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat, saudara. Pelaku diduga tergiur oleh harta korban. Keluarga menyatakan sebelum meninggal, korban bercerita bahwa pelaku meminjam uang namun menolak ditransfer. Korban datang ke rumah pelaku untuk mengantarkan uang pinjaman tersebut. Keluarga korban membantah pernyataan pelaku yang menyebut korban datang untuk menemui orang pintar atau paranormal demi melupakan mantan kekasih. Itu si apa? Pelaku. Si pelaku itu yang mau pinjam uang. Cuman Amadina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya gitu. Minjem uang. Ya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu, soal Bohong. Di sisi lain, saudara, ayah pelaku membenarkan anaknya punya masalah ekonomi, di mana pelaku sempat menyampaikan kepada ayahnya niat untuk meminjam uang ke bank. Meski demikian, sang ayah mengaku syok anaknya sampai melakukan pembunuhan. Kalau masalah utang piutang yang Bapak dengar itu dia pernah bilang mau pinjam Bank BRI. Nah, di situ sebagai orang itu cuma ngingetin kalau emang terjangkau oleh hasil kerja dia, sisa makan dia silakan. Kalau enggak jangan memaksakan gitu kan. Takut yang nantinya gimana gitu nggak kebayar. Ya kan utang namanya juga harus dibayar gitu. Tapi nggak tahu juga tindak lanjutnya Pak. Oh jadi atau enggaknya nggak tahu Bapak? Saudara, tersangka kasus pembunuhan karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat telah mendekam di balik jeruji besi. Polisi kini masih mendalami motif pembunuhan. Apakah murni karena masalah ekonomi atau ada unsur pembunuhan berencana? Tindakan keji ini sekaligus menjadi peringatan bagi semua akan pentingnya kewaspadaan di lingkungan sekitar, termasuk orang terdekat.
Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai tersesat dan kelelahan. WNA asal Jerman terjebak di tebing Ngarai Kayu Gadih, Sumatera Barat. Evakuasi dramatis berlangsung selama 4 jam. Tetaplah di berita utama. Semua botol bayi tertulis